Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas bioteknologi pangan yogurt yang beranggotakan Neng, Brenda, Yuli, dan juga Rindi. Berikut adalah tujuan pembelajaran dari video ini. Halo friends, senang berjumpa dengan kamu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video ini, kami akan mengajak kamu untuk belajar dan mencari tahu mengenai bioteknologi pangan, yaitu pada pembuatan yogurt. Simak sampai akhir ya. Nah, sebelum masuk ke topik bahasan kita kali ini, aku ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu tahu apa itu bioteknologi? Yap, betul. Lebih jelasnya, bioteknologi adalah suatu proses yang melibatkan berbagai agen biologi yang berupa mikrobia. Mikrobia ini dikembangbiakan pada suatu substrat yang berisi berbagai makronutrien maupun mikronutrien yang dibutuhkan oleh mikrobia dan disebut sebagai media tumbuh. Mikrobia yang dibiakan akan menyintesis suatu bahan. Bahan tersebut inilah berupa produk maupun jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, dari itu terdapat dua jenis bioteknologi. Apa saja ya kira-kira? Pertama, bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan yang lain seperti tempe, tape, yogurt, oncom, dan juga kecap. Yang kedua, bioteknologi modern. Apa bioteknologi modern itu? Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Contoh bioteknologi modern yaitu pada program bayi tabung, tanaman transgenik, pembuatan hormon insulin sintetik, dan juga inseminasi buatan. Oke, karena sudah mengerti tentang pengertian bioteknologi dan juga macam-macam bioteknologi baik modern maupun konvensional, sekarang saatnya kita masuk ke topik bahasan. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu nih friends. Salah satu pemanfaatan dari bioteknologi konvensional adalah pada bioteknologi pangan. Apa ya bioteknologi pangan itu? Iya, bioteknologi di bidang pangan digunakan untuk meningkatkan kualitas produk pangan. Seperti pengembangan organoleptik yang baik, konsistensi, dan stabilitas produk, serta mengembangkan produk probiotik yang mengandung mikroorganisme hidup yang bermanfaatkan bagi kesehatan manusia. Salah satu pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan dalam topik ini yaitu pada pembuatan yogurt.
Kamu suka susu? Suka. Suka susu putih atau coklat? Aku suka dua-duanya. Kalau kamu? Aku nggak suka dua-duanya. Aku sukanya yogurt. Hah? Yogurt? Memangnya yogurt itu susu? Iya, yogurt adalah susu yang difermentasi oleh bakteri. Hah? Bakteri? Iya, bakteri baik. Bakteri yang digunakan untuk pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, teman-teman, inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan yogurt. Di antaranya adalah gula pasir, kemudian ada bahan dasar pembuatan yogurt yaitu susu sapi. Di sini kita menggunakan susu sapi segar full cream, susu skim, dan terakhir adalah starter. Di sini starter yang kita gunakan adalah starter yang komersil. Tahap selanjutnya, memanaskan susu di atas kompor. Caranya dengan menuangkan susu kurang lebih 400 ml, kita tuang ke dalam panci yang bersih, kemudian kita panaskan di atas kompor. Kita panaskan susu sampai suhunya 85 derajat Celcius dan kita pertahankan selama 15 menit. Selanjutnya, kita tambahkan gula pasir. Kita aduk sampai semua gula pasir larut sempurna. Setelah itu, sama seperti tadi, kita harus segera mendinginkan susu pasteurisasi dengan cara merendamnya di dalam air dingin seperti ini. Biarkan suhunya turun dengan panci tertutup seperti ini sampai suhunya 40-45 derajat Celcius. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap inokulasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu starter, kemudian susu yang telah dipasteurisasi, jar yang digunakan untuk fermentasi, kemudian beker gelas yang akan kita gunakan untuk menimbang starter, dan teko ukur yang telah kita sterilisasi basah. Kita lakukan penimbangan starter. Di sini ada dua perlakuan, starter 3% dan starter 5%. Di sini kita timbang starter 3% dikali jumlah atau volume susu yang akan kita fermentasi. Di sini kita akan memfermentasi di masing-masing jar susu sebanyak kurang lebih 200 ml. Ini starter yang sudah ditimbang sesuai dengan konsentrasinya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan membagi susu ke dalam masing-masing jar, di mana masing-masing mempunyai volume 200 ml. Setelah selesai semuanya, kemudian kita akan memasukkan starter ke dalam masing-masing jar sesuai dengan konsentrasinya. Ini adalah konsentrasi 3%. Kita ambil menggunakan spatula, kemudian kita tuangkan ke dalam jar. Nah, seperti itu cara pembuatan yogurt. Memang apa manfaat yogurt? Banyak sekali manfaat dari yogurt. Mari kita simak penjelasannya.
Yogurt bagi kesehatan dapat mengatasi laktosa intoleran, kondisi di mana usus tidak dapat mencerna dengan sempurna. Dapat menyeimbangkan sistem pencernaan, yaitu menjaga keseimbangan normal usus. Bakteri asam laktat dalam yogurt dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga mencegah kanker karena senyawa yang terkandung dalam yogurt akan memicu sistem pertahanan tubuh. Dan yogurt dapat mengatasi infeksi jamur dan bakteri. Selain itu, yogurt juga kaya akan kalsium. Satu gelas yogurt terkandung sekitar 550 mg. Manfaat terakhir yaitu sebagai sumber protein. Wah, ternyata banyak sekali manfaatnya. Selain manfaat, yogurt juga memiliki efek samping loh jika kita terlalu banyak mengkonsumsinya. Lalu, efek sampingnya apa? Efek yang paling umum yaitu perut kembung. Menurut sumber Journal of Neurogastroenterology and Motility, perubahan mikrobiota usus adalah salah satu penyebab efek samping tersebut. Efek samping ini biasanya hilang dalam beberapa minggu meskipun jarang sekali terjadi. Lalu bagaimana cara untuk mengurangi kemungkinan efek samping tersebut? Dengan mengkonsumsi yogurt secara teratur selama beberapa minggu agar tubuh dapat menyesuaikan dengan bakteri probiotik. Untuk cara penyimpanan yogurtnya sendiri, bagaimana? Agar yogurt dapat awet, soalnya aku mau stok banyak yogurt di rumah. Yogurt bisa disimpan selama 7-14 hari dan harus disimpan dalam lemari es dengan wadah yang tertutup rapat ya. Lalu, apakah boleh kita membekukan yogurt? Tidak disarankan karena dapat mempengaruhi tekstur dan rasa. Apabila dibekukan akan mengalami penurunan kualitas air dan dapat membuat masa simpan yogurt lebih singkat. Yeay, betul. Jawabannya adalah A. Karena bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi bahan-bahan tersebut. Iya, benar sekali. Jawabannya yaitu B. Karena yogurt adalah salah satu produk dari bioteknologi konvensional di mana yogurt adalah susu yang difermentasikan oleh bakteri. Yap, jawabannya adalah C. Karena bakteri asam laktat yang terkandung dalam yogurt dapat menghasilkan sejumlah asam organik yang berperan menurunkan kadar kolesterol. Yaps, betul. Jawabannya adalah D. Karena pertumbuhan bakteri tersebut akan menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH antara 3,5 sampai 3,8. Benar sekali, jawabannya adalah D. Karena pada bioteknologi konvensional tidak menggunakan prinsip ilmiah, sedangkan bioteknologi modern menggunakan prinsip ilmiah. Salah satunya yaitu pemahaman tentang proses. Bioteknologi adalah proses yang melibatkan berbagai agen biologi yang berupa mikrobia. Bioteknologi terdapat dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yogurt merupakan salah satu pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan.
yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Manfaat yogurt bagi kesehatan tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi laktosa intoleran. Yang kedua, menyeimbangkan sistem pencernaan. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol. Yang keempat, mencegah kanker. Yang kelima, kaya kalsium dan sumber protein.